dengan rumah belajar. Pada kesempatan kali ini negeri kita dilanda sebuah wabah yang memang cukup memprihatinkan, yaitu wabah COVID-19, sehingga sekolah-sekolah banyak meliburkan muridnya. Mau tidak mau, anak didik kita harus belajar di rumah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang guru untuk dapat berkreasi dan berinovasi. Banyak jalan yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang dapat kita gunakan adalah kita bisa menggunakan media online yang dapat digunakan sebagai media belajar anak. Salah satunya adalah blog yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kita juga dapat menginformasikan materi-materi kita melalui YouTube. Dapat juga kita menggunakan aplikasi Google Classroom yang di sana kita bisa menyampaikan tugas, bisa menyampaikan materi, atau bisa menilai hasil belajar siswa. Nah, yang tidak kalah kerennya, kita juga punya portal rumah belajar yang dimiliki oleh Kemendikbud. Nah, di sana banyak fasilitas yang dapat kita gunakan seperti sumber belajar, kelas maya, kelas digital, dan itu dapat digunakan sebagai media belajar online anak didik kita. Maka marilah kita menggunakannya. Nah, dari sini kita bisa banyak belajar tentang sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, peta budaya, wahana jelasa angkasa. Nah, di sini juga ada materi di sini ada materi banyak ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita milih kelas 4 ya, karena sesuai dengan kelas kita. Nah, di situ ada materi pembelajaran matematika, ada IPA, ada. Teman-temanku, bagaimana cara menggunakan media online ini sebagai media belajar jarak jauh? Yang pertama kita lakukan, karena kita itu biasanya berkomunikasi menggunakan WhatsApp, maka informasi yang dapat kita lakukan adalah dengan cara kita menginformasikan materi itu menggunakan WhatsApp kepada orang tua. Selanjutnya, anak-anak didik kita melakukan apa yang kita tugaskan dalam WhatsApp itu. Bisa menggunakan tadi blog, bisa menggunakan media belajar YouTube, bisa menggunakan Google Classroom, dan juga bisa kita menggunakan rumah belajar sebagai media belajar anak. Nah, selanjutnya tugas-tugas itu bisa nanti diupload melalui Google Classroom atau di kelas maya kalau kita punya kelas maya di rumah belajar. Untuk membuat pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara, antonim dari kata berdiri yang terdapat dalam paragraf ketiga adalah: Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isa, kelas 4 dari SD Negeri Petinggian Yogyakarta. Kali ini saya akan belajar menggunakan rumah belajar. Yuk, kita belajar. Nah, kita sudah berada di dalam rumah belajarnya. Sekarang kita akan memulai soalnya. Ya, kalian bisa pilih dari SD, SMP, SMA, SMK. Saya akan memilih SD kelas 4 ya. Saya akan belajar tentang IPA. Tampilkan topik. Saya akan belajar tentang sumber energi. Nah, di sini kalian bisa mendengarkan lagu dan melihat video-video yang lain.
Mari kita lihat videonya yuk. Ini videonya dari rumah belajar ya. Halo adik-adik, salam semangat. Apa kabar kalian semua? Oke, videonya seperti itu. Setelah itu, ini lagu Ayo Belajar SD Hemat Energi ya. Ini lagunya kayak gini. Kita putarkan. Ayo sahabat kita bermain. Ayo sahabat. Bagus kan lagunya? Ayo, kalian juga harus belajar di rumah dengan menggunakan rumah belajar. Terima kasih. Bosan di rumah terus. Kapan ya aku bisa berakhir? Ingin cepat-cepat ke sekolah. Oh iya, kan ada konten rumah belajar. Tunggu dulu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lintang dari SD Negeri Ketinggian Yogyakarta kelas 4B. Saya akan memencet sumber belajar dan ini saya kelas 4 IPA. Tema saya sekarang adalah energi. Halo Sobat X Science, apa kabar? Mengerjakan aktivitas berikut. Nah, dari tayangan ini, dapatkah Sobat X Science menemukan persamaannya? Wah, ternyata asik juga ya teman-teman belajar di rumah belajar. Nah teman-teman, kita belajar bersama di rumah belajar. Selamat mencoba. Keterbatasan tidak menjadi halangan untuk berkarya, berinovasi, dan berkreasi. Ayo guru Indonesia tetap berkarya.